إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pengajian kita masih dalam pembahasan ringkasan kitab Ad-Da' wad Dawa, ringkasan dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan pembicaraan kita masih tentang 4 pintu kemaksiatan, yaitu yang pertama adalah al-lahazat, pandangan mata, dan itu sudah kita bicarakan. Yang kedua al-khatarat, pikiran, dan itu juga alhamdulillah sudah kita bicarakan. Yang ketiga adalah al-lafazat, perkataan ataupun ucapan. Ini juga salah satu pintu di antara pintu-pintu kemaksiatan, yaitu lisan manusia. Sehingga sangat banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk memperhatikan masalah lisan, untuk memperhatikan ucapan yang keluar, supaya ucapan yang keluar itu adalah ucapan yang tidak sia-sia, tetapi ucapan yang bisa mendatangkan keuntungan terkait dengan agama kita. Namun ternyata sebagaimana yang telah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, penyakit lisan itu bukan hanya berbicara. Penyakit lisan itu 2. Yang pertama kata Ibnul Qayyim, afatul kalam, penyakit berbicara. Dan yang kedua, afatus sukut, penyakit diam. Berbicara bisa menjadi penyakit lisan, dan diam juga bisa menjadi penyakit lisan. Wa qad yakunu kullun minhuma a'zama ithman minal ukhra fi waqtiha. Dan terkadang penyakit berbicara itu lebih besar dosanya dari penyakit diam. Begitu pula terkadang penyakit diam lebih besar dosanya dari penyakit berbicara. Kapan diam itu menjadi penyakit? Ketika seseorang diam dari kebenaran. Dia tidak menjelaskan tentang kebenaran padahal manusia sedang membutuhkannya. Para ulama mengatakan di antara sebab terbesar terjadinya kesesatan di tengah manusia adalah kejahilan manusia ditambah dengan diamnya para ulama. Manusia sudah jahil, manusia sudah banyak yang awam, manusia jauh dari ilmu agama, ditambah lagi dengan diamnya orang-orang yang berilmu. Maka ini memperparah keadaan. Oleh karena itu banyak sekali dalil-dalil yang mengancam orang-orang yang diam, yang tidak mau menjelaskan kebenaran. Banyak. Karena itu bagian dari menyembunyikan ilmu. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man su'ila an ilmin alimahu." Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu yang dia ketahui. Kata para ulama, ilmu yang berkaitan dengan perkara wajib, atau ilmu yang berkaitan tentang perkara haram. Dia ditanya tentang sebuah ilmu tentang perkara wajib, atau dia ditanya tentang sebuah ilmu yang berkaitan dengan perkara haram, dia tahu.
thumma katamahu, kemudian malah dia sembunyikan. Dia tidak mau sampaikan. Perkara wajib dia tidak jelaskan, perkara haram juga dia tidak jelaskan karena ada kepentingan pribadi yang ingin dia pertahankan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Pada hari kiamat mulutnya akan diikat dengan menggunakan tali pengekang dari api neraka. Wal'iyadzubillah. Ya, oleh karena itu dahulu para ulama salaf mereka saling mengingatkan supaya tidak diam di dalam kebenaran. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala beliau pernah berkata, "Kaifa yu'raful haqqu minal batili idza lam nubayyin kaifa yu'raful haqqu minal batil." Apabila kita tidak menjelaskan bagaimana orang akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam Syarah Ilal Tirmidzi. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal pernah didatangi oleh Muhammad bin Bundar, ya, salah seorang ulama hadis juga, yang kerjaan mereka itu berbicara tentang perawi hadis. Si fulan thiqah, si fulan tidak thiqah, si fulan itu hafalannya luar biasa, si fulan hafalannya kurang bagus. Mereka berbicara tentang itu. Maka berkata Muhammad bin Bundar ini, Muhammad bin Bashar al-Bundar, dia mengatakan, wahai Imam Ahmad, saya tidak nyaman untuk mengatakan si fulan itu dia tidak thiqah. Saya tidak nyaman. Apa arti thiqah? Terpercaya. Saya tidak nyaman mengatakan si fulan tidak terpercaya. Saya tidak nyaman mengatakan si fulan hafalannya lemah. Saya tidak nyaman. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, idza sakatta anta, kalau engkau diam, wa sakattu ana, dan aku juga diam, famata ya'riful jahilus sahiha minas saqim, maka kapan orang yang jahil, orang yang awam mengetahui hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih? Kapan? Jadi subhanallah, kita harus berbicara, ya, di dalam urusan kebenaran, tetapi tentu dengan cara yang baik. Ini penyakit diam. Kemudian yang kedua, penyakit berbicara, yaitu berbicara dengan kebatilan. Berbicara dengan kebatilan, mengucapkan kata-kata yang tidak benar atau bahkan mengajak orang kepada kesesatan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini dikatakan hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa umatku, yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah kullu munafiqin alimil lisan, setiap orang munafik yang pandai berbicara. Setiap orang munafik yang pandai berbicara akhirnya menyesatkan banyak manusia. Baik, itu dia yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ucapan Ibnul Qayyim. Antum yang punya kitab halaman 70. Pada paragraf yang paling bawah, beliau mengatakan, wa aktsarul khalqi, kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia, munharifun, itu menyimpang, fi kalamihi, di dalam berbicara, wa sukutihi, dan juga di dalam diam. Salah tempat. Harusnya dia berbicara tetapi diam. Harusnya dia diam tetapi berbicara. Fahum baina hadainin nau'aini, kebanyakan manusia itu berada di antara dua jenis penyakit ini. Wa ahlul wasati, adapun orang-orang yang pertengahan. Siapa orang yang pertengahan? Wahum ahlus siratil mustaqim, yaitu orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Ahlus sunnati wal jamaah. Kaffu alsinatahum anil batili, mereka menahan lisan mereka untuk mengucapkan kata-kata yang batil. Ya. Mereka menahan lisan mereka untuk mengucapkan kata-kata yang batil. Wa atlaquha, tetapi mereka gunakan lisan mereka fima ya'udu alaihim naf'uhu fil akhirati, mereka gunakan lisan mereka untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang manfaatnya kembali kepada mereka di kehidupan akhirat nanti.
Jadi ketika yang akan diucapkan itu batil, maka mereka tahan. Tapi di saat yang akan mereka ucapkan itu ada manfaat yang akan mereka dapatkan terutama di akhirat nanti, maka mereka gunakan. Ini ahlul wasat. Ya. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk itu. Ya. Karena sulit para jemaah sekalian, sulit sekali. Ya, di zaman kita ini kadang ada orang yang berbicara harusnya dia diam. Sebaliknya ada orang yang diam harusnya dia berbicara. Maka ahlul wasat adalah yang bisa menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya, yang disebut dengan adil. Itu ahlul wasat, ahlul adl. Mereka bisa meletakkan sesuatu itu tepat pada tempatnya. Ketika mereka diam, karena memang saat itu mereka harus diam. Ketika mereka berbicara, karena memang saat itu mereka dituntut untuk berbicara. Ini ahlul wasat. Ya. Baik. Ketika daurah di Batu, Syekh Fathi bin Abdullah Al-Mausili hafizahullah ta'ala, beliau menceritakan kepada kami saat Amerika menggempur Irak pada saat itu. Ya, pasukan Amerika datang menyerang Irak. Beliau ini aslinya Irak, Mausil Irak. Makanya Syekh Fathi bin Abdullah Al-Mausili, Irak. Tapi beliau pindah kewarganegaraan menjadi Yordan. Setelah itu sekarang beliau di Bahrain. Ya. Beliau mengatakan ketika pasukan Amerika menyerang Irak pada saat itu, ya, banyak orang berbicara. Dan saya menahan diri untuk tidak berbicara. Selama 3 bulan saya mengurung diri di kamar membaca semua perkataan Imam Ibnu Taimiyah tentang masalah seperti ini. 3 bulan saya mengurung diri, saya baca perkataan Ibnu Taimiyah terkait dengan masalah yang seperti ini. Karena di zaman Ibnu Taimiyah kejadian seperti ini ada. Ketika Tatar menyerang Baghdad, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah seorang alim, maka beliau mengatakan sekitar 3 bulan saya tidak keluar kecuali untuk melakukan ibadah. Ya. Saya diam, kemudian saya baca. Alhamdulillah setelah itu Allah bukakan ya pandangan tentang masalah ini, barulah saya berbicara. Ya. Jadi seperti itu mereka. Orang-orang yang tahu menempatkan kapan mereka berbicara dan mereka tahu menempatkan kapan mereka diam. Ya. Seperti perkataan Imam Ibnu Hibban yang telah kita sampaikan, orang yang berakal itu mereka meletakkan lidah mereka itu di belakang hati mereka, sehingga setiap kali mereka berbicara mereka tanya dulu kepada hati mereka, ini tepat atau tidak. Itu orang yang berakal. Adapun orang yang jahil, mereka letakkan hati mereka itu di ujung lidah mereka, sehingga apapun yang terbetik langsung diucapkan, diucapkan. Kalau di zaman kita mungkin tidak diucapkan, tapi diapain? Ditulis dalam bentuk status. Sama saja. Baik. Jadi ahlul wasat, orang yang pertengahan. Wahum ahlus siratil mustaqim, dan mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Kaffu alsinatahum, mereka menahan lidah-lidah mereka anil batil, dari mengucapkan kebatilan, mereka tahan. Wa atlaquha, dan mereka lepaskan lidah mereka, artinya mereka gunakan fima ya'udu alaihim naf'uhu, untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang ada manfaatnya untuk mereka fil akhirati, terutama di akhirat nanti. Fala tara ahadahum, sehingga kata Ibnul Qayyim, Anda tidak akan melihat ahlul wasat ini, orang-orang pertengahan ini, orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus ini, Anda tidak akan melihat seorang pun dari mereka yatakallamu, berbicara, bikalimatin, dengan sebuah pembicaraan, tadhhabu alaihi dha'i'atan bila manfaatin, yang sia-sia. Tidak ada. Ketika mereka diam mereka bermanfaat. Ketika mereka berbicara mereka bermanfaat. Fadlan an tadurrahu fi akhiratihi, apalagi akan memudaratkan akhirat mereka, Anda tidak akan temukan. Tetapi ini ahlul wasat. Makanya para ulama mengatakan berbicara itu butuh ilmu, diam pun juga butuh ilmu. Ya, berbicara butuh ilmu, diam juga butuh ilmu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah?
qif haitsu waqafal qaum. Berhentilah Anda di mana para salaf dahulu berhenti. Berhenti. Kalau para salaf mereka ngerem, ya mereka berhenti, maka berhenti di sana. Kenapa? Fa innahum ala ilmin waqafu, karena mereka berhenti di atas ilmu. Sebagaimana mereka berjalan dengan ilmu, mereka juga berhenti di atas ilmu. Jadi bicara butuh ilmu, diam pun juga butuh ilmu. Ya subhanallah, menunjukkan betapa butuhnya kita kepada ilmu dalam setiap saat. Ya, makanya pantas Imam Ibnu Taimiyah menukilkan ucapan Imam Ahmad di Majmu' Fatawa di jilid yang pertama. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Jauh lebih besar. Kenapa? Makan dan minum paling sering berapa kali? Aduh, lebih. Atau jujur aja, lebih, bukan 3. Anggaplah 5 kali. Anggaplah 5 kali. Orang yang paling kuat ngemil, tidak mungkin dia akan ngemil terus-menerus. Ada jedanya. Ya, bosan juga rahangnya, lelah juga rahangnya. Sekuat-kuatnya orang, ada jedanya makan dan minum ini. Tapi kalau ilmu ini tidak ada. Kata Imam Ahmad, Anda membutuhkan ilmu ala madadil anfas, sejumlah hembusan nafas yang Anda hembuskan. Subhanallah. Ya, ini ilmu ini luar biasa. Ya, makanya para ulama itu mengatakan ilmu ini adalah ibadatul umur, ibadah sepanjang umur. Ada satu kitab yang berjudul Ibadatul Umur. Ya, ketika tiang beli kitab tersebut, tiang tidak tahu apa pembahasannya, tiba-tiba masalah ilmu. Ternyata itu ibadatul umur. Ya, subhanallah. Lihat, kalau Anda ingin berjalan, berjalan di atas ilmu. Kalau Anda ingin diam, diam di atas ilmu. Saya pernah mendengar kajian atau rekaman kajian Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia. Salah satu keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ya, kalau antum menemukan nama ulama yang Al-Syekh, keluarga Syekh, maka biasanya maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan rata-rata mereka orang-orang alim. Di antaranya adalah Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Beliau menceritakan tentang kisahnya Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Al-Imam Abul Faraj, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Suatu ketika Imam Ibn Rajab Al-Hambali ini menjelaskan sebuah masalah kepada murid-murid beliau. Beliau menjelaskan sebuah masalah dengan penjelasan yang belum pernah didengar oleh murid-murid beliau, penjelasan yang sebagus itu belum pernah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menjelaskan masalah tersebut dengan penjelasan yang luar biasa. Kagum murid-murid beliau. Setelah itu beberapa hari berikutnya, beliau dan murid-murid beliau menghadiri sebuah perkumpulan para ulama, majelis para ulama, beliau dan murid-murid beliau. Dan ternyata para ulama yang berkumpul saat itu, mereka membicarakan masalah yang telah beliau jelaskan itu. Ada yang berkata begini-begini, ada yang berkata begini-begini. Kata muridnya yang menceritakan ini, tidak ada satupun di antara mereka yang menjelaskan seindah penjelasan guru kami. Tetapi pada saat itu guru kami Ibnu Rajab hanya diam saja. Beliau tidak ikut berbicara, subhanallah. Kami pun heran, Syekh, kenapa tidak berbicara dalam hati ini? Kenapa tidak berbicara? Kenapa? Karena murid itu ketika gurunya tampil ikut senang. Ya, ikut. Ya, kenapa? Kadang murid itu dia pansos dari gurunya. Ya, panjat sosial dari gurunya. Makanya para ulama mengatakan hati-hati di antara jalan untuk riya itu adalah ketika kita menisbahkan diri kepada seseorang. Saya muridnya Ustadz Fulan, padahal dari YouTube. Ustadz Fulan, Ustadz besar disebut. Saya ini muridnya Ustadz Fulan.
Hati-hati, jangan-jangan, oh Masya Allah beliau ini murid Ustadz Fulan ternyata. Hati-hati. Ya, subhanallah. Mereka itu yang menceritakan ini mengatakan, salah satu murid beliau Ibnu Rajab Al-Hambali, kami ini semua bertanya-tanya dalam hati, kenapa guru tidak berbicara ini, kenapa? Belum pernah ada yang bisa menjelaskan seperti penjelasan beliau. Dan mereka yang kumpul, yang berbicara saat itu, kalau bahasa kita, mata penjelasannya. Tidak mentah penjelasannya, tidak sematang penjelasan guru. Tapi guru kami diam saja. Ya, guru kami diam saja. Taib. Setelah selesai majelis tersebut, kami pun bertanya kepada beliau, Syekh, guru, kenapa antum tidak ikut berbicara tadi? Ya, kata beliau, kemarin itu majelis kita, majelis ilmu. Adapun tadi itu adalah majelis dunia. Majelis dunia apa maksudnya? Orang ingin pamer tentang skill keilmuannya. Yang ini menjelaskan begini-begini, yang ini menjelaskan. Orang ingin pamer. Coba lihat. Mereka itu diam di saat yang tepat. Ya, mereka berbicara di saat yang tepat. Itu yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan saat ini. Baik. Kita lanjutkan. Wa innal abda, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, bihasanatin, membawa pahala, amthalil jibal, seperti gunung-gunung yang besar. Ada seorang hamba pada hari kiamat datang membawa pahala seperti gunung-gunung yang besar. Fayajidu lisanahu, tapi ternyata dia mendapati lidahnya, qad hadamaha alaihi kullaha, telah menghancur leburkan pahala yang seperti gunung-gunung yang besar. Lidahnya. Seperti hadis yang antum sering dengarkan, hadis al-muflis itu. Orang yang bangkrut itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflisu? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mereka menjawab seadanya, sesuai dengan pengetahuan mereka. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Itu bangkrut. Salah tidak jawaban sahabat? Betul. Tetapi Nabi SAW menginginkan makna lain. Ini tidak salah. Kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamati, adalah orang yang datang pada hari kiamat, bisalatin, membawa pahala salat, wasiyamin, pahala puasa, wa zakatin, pahala zakat, wa qad syatama hadza, sedangkan dulu di dunia dia pernah mencaci maki si fulan, dia pernah menghina si fulan, membicarakan si fulan, memfitnah si fulan, ya, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Akhirnya orang-orang yang dia zalimi didatangkan, kemudian dia dan mereka pun disidang. Bagaimana cara penyidangannya? Pahala dia yang seperti gunung itu diambil, dibagi-bagikan kepada mereka. Sallallahu salamatu wal afiyah. Bayangkan kalau sudah 200 orang yang pernah kita zalimi dengan lidah, yang kita zalimi dengan tangan. Seandainya 200 orang, bayangkan mereka berbaris berjejer menunggu pembagian pahala kita. Yang bisa jadi saldo pahala kita tidak cukup. Bisa jadi, waliyadzubillah, saldo pahala kita tidak cukup. Apakah persidangan akan dihentikan kalau saldo pahala kita tidak cukup? Tidak. Kata Nabi SAW, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Yang ini diberikan dari pahalanya, ini diberikan dari pahalanya. Semua dibagi-bagikan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih. Kalau seandainya saldo pahalanya lebih dahulu habis, padahal orang yang dia zalimi masih banyak yang ngantri, yu'khadhu min sayyi'atihim, maka diambil dosa mereka, kemudian diletakkan pada dirinya. Yang tadinya membawa pahala seperti gunung, sekarang dia ditimpa oleh dosa yang bisa jadi seperti gunung juga. Gara-gara apa? Di antaranya lidah. Ya. Sebaliknya, wa ya'ti bisayyi'atin, ada juga seorang hamba pada hari kiamat, dia datang memakan langkah kakinya, ya,
ke tempat yang diharapkan ada pahala di sana. Fa in lam yakun fi khutahu, kalau seandainya di dalam langkah kakinya tersebut tidak ada mazidu thawabin, tidak ada tambahan pahala atau bahkan mendatangkan dosa, fal qu'udu anha khairul lahu, maka dia duduk itu lebih baik. Dia duduk lebih baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, nanti di akhir zaman, dalam riwayat Imam Muslim, satakunu fitanun thumma takunu fitanun. Kata Nabi SAW, nanti akan muncul fitnah, kemudian akan bermunculan fitnah-fitnah. Beliau mengatakan, al-mashi, orang yang berjalan pada saat itu, saat munculnya banyak fitnah, orang yang berjalan khairun minas sa'i, lebih baik daripada yang berlari. Ya, berlari menuju fitnah. Kemudian wal qa'id, orang yang duduk khairun minal wal qa'im khairun minal mashi, orang yang sekedar berdiri lebih baik dari yang berjalan. Wal qa'id khairun minal qa'im, dan yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Kenapa? Karena langkah kaki di zaman seperti itu, langkah kaki ini menyeret kita ke tempat maksiat itu, ke tempat fitnah itu. Seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau langkah kaki kita itu tidak ada tambahan pahala di dalamnya, lebih baik apa? Lebih baik duduk. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitab Al-Akhlaq was-Siyar, bahkan lebih baik menurut Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, lebih baik tidak hadir majelis ilmu kalau kehadiran kita itu justru mendatangkan dosa. Bayangkan. Padahal kita tahu majelis ilmu kan luar biasa. Tapi ada orang-orang yang memang niatnya datang ke majelis ilmu itu dengan niat yang tidak benar. Saya bacakan antum ucapan Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Akhlaq was-Siyar. Idza hadarta majlisa ilmin, wahai saudaraku, kata beliau, apabila engkau menghadiri majelis ilmu, lamun dah hadir li majelis ilmu, fala yakun huduruka illa hudura mustazidin ilman wa ajran, maka berusahalah kehadiran Anda di majelis ilmu itu, berusaha dengan niat untuk menambah ilmu dan pahala. Berusaha yang dua ini, ilmu dan pahala. Karena ada juga orang mengatakan, sok tak mau pahala sudah, ya, sehingga sampai di majelis ilmu tidur. Ilmu nggak dapat. Ada sebagian orang mengatakan, yang penting mau pahala nuntut. Wah, dan dengar ucapan ini, sok tak mau pahala nuntut kan? Dindi. Ya, dapat pahala penting, tetapi dapat ilmu juga penting. Makanya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah mengatakan, kalau Anda menghadiri majelis ilmu, maka usahakan untuk hadir dengan niat mustazidin ilman wa ajra, dengan niat untuk menambah ilmu dan pahala. La hudura mustagnin bima indak, jangan hadir dengan membawa niat merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Ada yang penting saya hadir, ya sebenarnya saya sama dengan ustadz itu ilmunya. Jangan. Apalagi taliba athratin tusyi'uha, apalagi kalau engkau hadir dengan niat mencari kesalahan untuk engkau sebarkan. Ya. Hadir ke majelis ilmu untuk jadi mata-mata. Mana, kapan Ustadz ini akan pelih ucapannya ini, kapan? Kemudian jadi status nanti. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jangan hadir dengan niat untuk mencari kesalahan tusyi'uha, yang ingin disebarkan. Au gharibatin tushanni'uha, atau untuk mencari sesuatu yang aneh untuk nanti kita menjelek-jelekkan ustadz gara-gara sesuatu yang aneh itu. Padahal bisa jadi kita yang baru dengar. Bisa jadi kita yang baru dengar. Iya. Kadang kita kan ada seorang ustadz menyampaikan sebuah ilmu, tumben kita dengar. Ustadz ini salafi atau tidak ya? Kenapa? Tumben saya dengar ini, antum jarang hadir. Goribatin, untuk mencari sesuatu yang aneh,
tusyni'uha, yang dengan sesuatu yang aneh itu dia ingin tasni', menjelek-jelekkan ustaz tersebut. Ya. Hati-hati dengan niat seperti ini. Fahadhihi, kenapa? Fahadhihi af'alul arzal. Karena niat-niat seperti ini merupakan niatnya orang-orang rendahan. Alladzina la yuflihuna fil ilmi abada, yang mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan di dalam ilmu selama-lamanya. Lalu beliau mengatakan, fa idza hadartaha ala hadhihi niyyah, kalau Anda hadir dengan niat mencari pahala dan ilmu, faqad hasalta khairan ala kulli hal, Anda akan dapat kebaikan apapun keadaannya. Kalau kita hadir dengan niat yang bagus, tetap dapat apa? Kebaikan. Apapun keadaannya. Apa maksudnya apapun keadaannya? Kalau ternyata kita tidak paham, minimal dapat apa? Pahala. Kalau ternyata kita paham, alhamdulillah, dua. Ilmu dan pahala insyaallah. Kalau niatnya bagus, tetapi fa illam tahdurha ala hadhihi niyyah, tetapi kalau niat kita salah untuk memata-matai, mencari kesalahan dan semisalnya, fajulusuka, maka dudukmu wahai saudaraku, fi manzilika, di rumahmu, arwahu li badanika, itu lebih membuat nyaman tubuhmu. Gak perlu repot-repot kena angin malam ketika pakai motor, itu gak perlu. Dudukmu di rumahmu, kata beliau, itu lebih baik bagi badanmu. Wa akram li khuluqika, lebih mulia menjaga akhlakmu. Wa aslam li dinika, dan lebih selamat untuk agamamu. Ini dia. Ya, perhatikan langkah kaki kita ini. Kita berusaha menuju sebuah tempat untuk mencari pahala. Ya, hatta majelis ilmu juga. Hatta majelis ilmu, niatkan dengan niat yang baik. Ya. Ini sama-sama kita saling nasihatin ya. Ya, tiang lebih butuh nasihat ini daripada pelunggu. Jadi beliau mengatakan, fa illam yakun fi khutahu, sekali lagi, kalau di dalam langkah kakinya tidak ada mazidu thawabin, tambahan pahala, fal qu'udu anha khairun lahu, dia duduk itu lebih baik. Ya. Tapi kalau tiang pribadi seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, kalau ada niatan-niatan itu sebelum berangkat menuju majelis taklim, ya lebih baik tetap berangkat. Tetapi dengan melawan niat itu, dengan melawannya. Ya. Ini sebagian ulama mereka memberikan penjelasan seperti itu. Kalau Imam Ibnu Hazm, lebih baik duduk di rumah, lebih baik duduk di rumah. Tapi kalau bisa dilawan, dilawan. Ya, kalau bisa dilawan, dilawan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Riyadhis Shalihin ketika menjelaskan tentang ikhlas, kata beliau, terkadang syaitan itu datang. Kita ingin berimpak, syaitan mengatakan, ngapain antum berimpak? Antum belum ikhlas. Akhirnya nggak jadi berimpak. Kita ingin melakukan sebuah kebaikan, syaitan mengatakan, nggak usah. Kayaknya niat antum belum tepat. Akhirnya nggak jadi. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, berimpaklah wa akhlis, dan ikhlaslah. Lakukanlah kebaikan itu dan ikhlaslah, berusaha melawan. Mujahadah. Tapi kemudian beliau mengatakan, wa yumkinuhu an yastakhrija, dan mungkin baginya untuk menghasilkan min kulli mubahin, dari setiap langkah yang mubah, yakhtu ilaihi kurbatan, langkah yang mubah itu terkadang menjadi kurbah, pendekatan diri kepada Allah, ibadah, yanwiha lillah, kalau dia niatkan karena Allah. Ya, langkah ibadah jelas itu ibadah kalau niatnya bagus. Langkah yang mubah juga bisa menjadi ibadah kalau niatnya bagus. Ya, niatnya bagus. Makanya apa hukumnya jalan kaki pulang ke rumah? Apa hukumnya? Mubah. Nabi SAW mengatakan, langkah kaki orang yang ke masjid itu setiap langkah kakinya dihitung pahala, menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Begitu pula ketika dia melangkah pulang ke rumahnya. Jadi yang dihitung itu bukan hanya langkah kaki ke masjid, tetapi termasuk pulang. Padahal dia itu hukum aslinya mubah. Ya, hukum aslinya mubah. Ya, tapi para ulama menjelaskan ini yang disebut dengan wasail dan juga mutammimat.
fataqa'u khutahu qurbatan, sehingga langkah kakinya itu bisa bernilai pahala, ya. Nah, inilah dia para jamaah sekalian 4 pintu kemaksiatan yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. 4 pintu kemaksiatan secara umum, tetapi nanti beliau akan membuat satu pasal tentang, kembali beliau berbicara tentang masalah zina. Ternyata 4 pintu ini beliau jadikan muqaddimah untuk membahas masalah apa? Zina. Sebenarnya sekali lagi ini 4 pintu kemaksiatan secara umum, tetapi lebih khusus terkait dengan masalah apa? Zina. Pandangan mata, kemudian pikiran, ucapan. Apa kaitannya ucapan dengan zina? Rayuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi. Apa dalam ayat Al-Qur'an itu? Astaghfirullah, dalam surah Al-Ahzab. Fala takhda'na bil qaul. Jangan kalian mendayu-dayukan suara kalian. Apa mendayu-dayu? Bukan mendesah, bukan. Terlalu jauh tafsiran kita. Apa ya? Memperindah, terlalu melembut-lembutkan. Melembut-lembut dalam rangka apa ya? Susah juga kalau melembut-lembutkan, memang kita diperintahkan berkata lembut. Tapi mendayu-dayu. Ya, paham ya? Fala takhda'na bil qaul. Jangan kalian mendayu-dayukan suara. Ini istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam diingatkan. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, karena itu akan memunculkan hasrat di dalam hati orang yang memang sudah ada penyakit dalam hatinya. Ya, ini pintu secara khusus Ibnul Qayyim kaitkan dengan zina. Ya, Ustaz kita Ustaz Dr. Firanda mengatakan sebagian wanita, sebagian istri ketika diajak oleh suaminya pergi makan bakso, Masya Allah, istrinya memanggil Kang Bakso itu luar biasa. Lembut sekali dia memanggil Kang Bakso. Yang kelembutan itu tidak pernah dia gunakan ketika manggil suaminya. Sampai suaminya berharap, seandainya saya jadi Kang Baksonya. Itu kata Ustaz Firanda ini, saya nukilkan. Sampai suaminya itu berharap, saya harus jadi Kang Bakso ini. Saking indahnya istrinya memanggil Kang Bakso itu. Subhanallah. Nah, ini pintu yang ketiga, al-lafazat. Begitu pula al-khutuwat, jelas kaitannya dengan zina. Yang perlu dijelaskan hanya lafazat, ucapan ini saja. Ya, jadi Ibnul Qayyim nanti mengatakan semua yang saya bicarakan ini muqaddimatan, hanyalah pendahuluan tentang masalah zina. Kembali lagi nanti kita bicara tentang masalah zina. Ini dia yang bisa kita sampaikan. Yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, persilahkan selesai adzan kalau ada. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman digital, bagaimana dengan tulisan maupun fitnah yang digunakan tangan atau jari menulis? Itu termasuk bagian dosa yang bagaimana? Tulisan itu kadang memiliki hukum yang sama dengan ucapan. Ya. Tulisan itu memiliki hukum yang sama dengan ucapan, dan itu disebutkan di dalam pembahasan usul fikih. Ya, para ulama mengatakan al-kitabah al-mafhumah, tulisan yang dipahami itu memiliki hukum yang sama dengan ucapan. Ya, makanya para ulama membahas tentang talak melalui tulisan. Apakah talak melalui tulisan itu jatuh? Ya, seorang dia mengirim surat kepada istrinya yang isinya itu adalah ada talak di sana. Apakah jatuh? Para ulama membahas itu. Bahwasanya tulisan yang dipahami sama hukumnya dengan ucapan, ya, SMS dan semisalnya. Maka waspada di dalam menulis sesuatu itu. Ya, waspada. Sebagaimana kita waspada di dalam mengucapkan suatu, waspada juga di dalam menulis suatu.
Ya, usahakan tulisan kita bermanfaat bagi orang. Wallahu taala a'lam wa alam. Bagaimana bagi kita yang pergi ke masjid atau ke majelis ilmu dengan menggunakan kendaraan? Apakah dicatat putaran roda kendaraan sebagai langkah kaki? Ya, itu dibahas oleh para ulama ya. Sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya ketika seseorang pergi ke masjid menggunakan kendaraan, maka sebagian ulama mengatakan setiap satu kali putaran roda itu dihitung satu langkah. Tapi masalah seperti ini tidak perlu dipusingkan ya. Tugas kita itu beramal. Urusan menghitung pahala, urusannya siapa? Ya. Enggak usah hitung pahala kita ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Uddu sayyiatikum, hitung dosa kalian. Fa inni dhaminun alla yudayyi'allahu hasanatikum. Adapun pahala kalian aku jamin Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dosa kita, wah berapa dosa saya ini? Itu yang kita perlu hitung. Berapa dosa saya ini? Itu kata Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Al-Imam Ad-Darimi. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Tapi ada penjelasan sebagian ulama tentang ini. Ini pertanyaan sudah terlalu sering ditanyakan ya. Ketika tiang bermakmum kepada imam yang kunut subuh, tiang tidak mengangkat tangan dan diam, apakah perbuatan tiang niki benar? Ya, sebagian ulama mengatakan ini yang dilakukan. Sebagian ulama mengatakan, jadi para ulama kita itu, ya, pendapat yang terkuat adalah kunut subuh tidak disyariatkan. Kalau kita yang jadi imam, jangan kunut subuh. Ya, itu tidak disyariatkan. Adapun hadis yang mengatakan mazalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnutul fajra hatta faraqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus kunut subuh sampai meninggal dunia, maka hadis ini kata Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad tidak sahih. Ya, tidak sahih. Kenapa? Berapa kali Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat salat subuh? Berapa kali? Berapa kali? Berapa sholat? Ada 1000 sholat subuh? Ada 1000 sholat subuh? Lebih. Ya. Dalam satu tahun saja 360. 360. Ya. Sekian ribu kali sholat subuh, tidak ada satu riwayat pun yang sahih para sahabat menukilkan kunut subuh Nabi SAW. Dan ini satu hal yang mustahil kata Ibnul Qayyim. Kalau memang betul-betul Nabi SAW kunut subuh, maka pastilah dinukilkan kata Ibnul Qayyim rahimahullah dengan riwayat yang sahih. Ya, taib. Sehingga pendapat yang terkuat kunut subuh tidak disyariatkan. Cuman masalahnya sekarang kalau kita bermakmum, jadi makmum di belakang imam yang kunut subuh. Di sini ulama kita beda pendapat. Ulama kita yang mengatakan tidak disyariatkan kunut subuh itu kalau jadi imam. Nah, sekarang kalau jadi makmum gimana? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Ya, sebagian mengatakan tidak perlu ikut. Kenapa? Karena imam sedang melakukan kesalahan, maka kita nggak usah ikut berbuat salah. Baik. Sama seperti kata sebagian orang itu, sama seperti kalau imam sholat subuhnya 3 rakaat, imam berdiri ke rakaat yang ketiga, kita ikut atau tidak? Jangan. Ya, baik. Tapi sebagian ulama seperti Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, ya, mereka mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Tapi kalau kita menjadi makmum di belakang imam yang kunut subuh, maka kita ikut mengangkat tangan dan mengaminkan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Ada khilaf tentang masalah ini, kita berlapang dada. Kita berlapang dada. Jangan saling mengeluarkan dari lingkaran Ahlus Sunnah gara-gara ini. Ya, antum begini, teman antum tidak. Ketika sama-sama bermakmum di belakang imam kunut subuh, selesai salam, aduh, antum kayaknya kurang salafi antum. Teman antum juga mengatakan antum yang kurang salafi. Nggak usah saling itu. Ini masalah khilaf ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan. Saya pernah mendengar hadis yang berbunyi akan datang suatu masa penduduk Irak
tidak lagi mendapatkan ilmu. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu akan keluar dari sini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah Madinah. Apakah hadis ini benar dari Nabi alaihi wasallam? Saya tidak tahu dengan lafaz ini, saya tidak tahu. Yang saya ketahui lafaznya dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Innal iman sayazra'u ila al-madinati kama tazra'ul hayyatu ila juhriha." Ya, dalam sebagian riwayat innal ilma sayazra'u ila al-madinati. Sesungguhnya iman itu akan pulang ke Madinah sebagaimana seekor ular pulang ke lubangnya. Dalam sebagian riwayat sesungguhnya ilmu akan pulang ke kota Madinah sebagaimana ular itu kembali ke ininya. Itu yang saya tahu. Adapun lafaz ini suatu saat nanti penduduk Irak tidak akan mendapatkan ilmu dan ilmu akan, saya tidak tahu, saya pribadi tidak tahu. Tapi kalau kita melihat lafaz hadis yang tadi, yang dua yang sahih itu, di sini ada pertanyaan, apakah bisa diambil kaedah bahwa di zaman sekarang ini hanya ulama atau ustadz alumni Madinah saja yang hanya bisa dijadikan rujukan? Tentu tidak. Kata para ulama, hadis itu menunjukkan kemuliaan kota Madinah. Ya, bukan berarti hanya ulama yang ada di Madinah yang bisa jadi rujukan, tidak. Banyak ulama-ulama kita banyak yang tidak berasal dari Madinah. Syalbani rahimahullah di Yordan. Para ulama kita di Yordan banyak. Para ulama kita di negara yang di Yaman banyak. Ya. Jadi itu hanyalah menunjukkan keutamaan kota Madinah, menunjukkan keutamaan kota Madinah. Ya. Bukan membatasi bahwasanya yang bisa menjadi rujukan hanyalah para ulama atau ustadz-ustadz kita yang alumni Madinah saja. Kita hormat terhadap mereka, tapi banyak ustadz-ustadz yang lain yang juga yang tidak alumni Madinah, mereka memiliki ilmu yang luar biasa. Ya, kita punya ulama di Mesir misalkan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, murid seniornya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah ta'ala, banyak. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Terkait dengan hati yang ditempatkan di belakang lisannya. Ini terbalik ya. Lisan yang ditempatkan di belakang hati. Jarang sekali para istri zaman sekarang mengamalkannya. Para ikhwan juga. Ya, bukan para istri saja, para ikhwan juga. Para ikhwan. Ya. Kebanyakan para ibu-ibu lebih dahulu meledak-ledak suaranya daripada berlemah lembut kepada suaminya. Bagaimana dengan hal yang seperti ini, dan apa nasihat bagi para ummahat? Terlebih dahulu nasihat bagi para suami. Ya, sebelum ummahat, para suami. Kita katakan berlemah lembutlah kepada mereka. Ya, berlemah lembutlah. Ya, kata Nabi SAW, fa innahunna qawarir, karena mereka itu bagikan botol-botol kaca yang mudah pecah. Berlemah lembut. Ya. Jadi kalau seandainya mereka itu tiba-tiba mengangkat suara, mungkin karena lelahnya mengurus rumah tangga. Pekerjaan mereka luar biasa. Makanya sesekali bantu. Ya. Bantu istri nyuci. Nyuci apa? Nyuci baju, nyuci piring. Bantu istri nyapu. Itu tidak akan menurunkan, oh, gimana saya ini kepala rumah tangga, saya presiden di dalam rumah tangga saya. Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, gimana Rasul SAW di rumah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yakhdumu ahlahu, beliau itu melayani istri-istri beliau. Dalam lafaz yang lain, beliau itu bahkan menyambung sendal yang putus, beliau menjahit pakaian yang robek, dan ketika masuk waktu salat beliau berangkat untuk salat. Ya. Mungkin selama ini kenapa mereka akhirnya membentak, kemudian marah, kenapa? Karena kita ini ngelihat mereka ngerjain semuanya sambil main HP. Ya, mereka lelah. Jadi nasihat untuk kita dulu. Ya, berlemah lembut kepada mereka. Makanya dulu ada seorang ibu disebutkan ulama salaf. Riwayat ini dibawakan oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi dalam kitab Al-Wajiz.
ketika menjelaskan tentang hak suami istri. Ada seorang ibu dulu, sebelum putrinya dibawa oleh menantunya pindah ke rumah sang menantu. Kan kita punya kebiasaan begitu ya. Jadi ketika anak perempuan kita dinikahi oleh seorang, maka nanti anak perempuan kita akan dibawa. Sebelum sudah selesai pernikahan sudah, tapi sebelum dibawa maka dia menasihati putrinya. Ya, dia nasihati putrinya, dia mengatakan, jadilah engkau pelayan bagi suamimu, niscaya dia akan menjadi budakmu. Ya. Jadilah engkau pelayan bagi suamimu, otomatis suamimu secara tidak langsung akan jadi budakmu. Otomatis seperti itu. Dia tidak akan menjadikan dirinya raja. Jadi kita sama istri ya saling bahu membahu. Ya. Bagaimana kalau seandainya betul istri ini dia berkata-kata kasar, ya sudah kita bersabar. Ya. Kita bersabar dan terus nasihati. Jangan biarkan dia di dalam kekasarannya, tapi nasihati dengan lembut. Nabi SAW mengatakan, karena para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu, kalau engkau ingin luruskan, kasar tahu engkau akan patahkan. Fa in taraktahu a'waj, seandainya engkau biarkan maka dia akan tetap bengkok. Bagaimana caranya? Istausu bin nisa'i khaira, terus nasihati dengan cara yang baik, kata Nabi SAW. Luar biasa Rasulullah SAW. Terus nasihati dengan cara yang baik. Kalau engkau paksa untuk lurus, patah. Ya. Jadi pelan-pelan. Ya. Dan memang wanita tidak akan bisa lulus. Saya pernah mendengar seorang ustadz mengatakan indahnya seorang wanita pada kebengkokannya. Antum, ibu-ibu jangan menyangka bengkoknya kalian, Allah jadikan kalian bengkok itu adalah sebuah aib. Tidak, karena memang seperti itu wanita Allah jadikan. Bayangkan di dalam rumah tangga kita tegas, istri juga tegas. Siapa yang akan jadi kepala rumah tangga? Sama-sama tegas. Ya. Jadi seorang ustaz, subhanallah, beliau mengatakan indahnya seorang perempuan itu justru pada kebengkokannya. Ibarat mata pancing kail itu. Ya. Kail itu kan bengkok. Justru itu yang cepat dapat ikan. Ya. Jadi maksud saya ya, jalankan apa yang disebutkan oleh Rasul alaihissalam, istausu bin nisa'i khaira. Nasihati mereka dengan cara yang baik. Nasihati. Wallahu taala a'la wa alam. Baik. Di sini ada pertanyaan, Apuan di luar tema, kapan uang tips, uang bawah meja? Uang bawah meja? Kapan uang tips, uang bawah meja, uang terima kasih itu menjadi halal? Ya, uang bawah meja itu yang saya pahami, uang bawah meja itu sogok. Ya. Kalau tips itu uang terima kasih ya, tips ya. Ya. Kapan dia menjadi halal uang tersebut? Hukum asalnya tips yang diberikan kepada pekerja yang sudah punya gaji itu hukum asalnya tidak diterima, tidak boleh diterima. Karena Nabi SAW mengatakan hadayal ummal gulul, hadayal ummal gulul. Hadiah yang diterima oleh pekerja itu harta khianat. Kenapa dikatakan harta khianat? Kenapa? Karena sebenarnya tips yang diberikan itu sebenarnya itu adalah milik tempat dia bekerja. Sehingga kalau dia ambil berarti dia mengkhianati tempat dia bekerja. Iya. Taib. Sehingga bagaimana solusinya? Ustadzuna hafizahullah, Ustadz Amin Nur Ba'is hafizahullah mengatakan, dilihat. Kalau tempat kerjanya itu swasta, maka caranya kalau dia sudah terlanjur menerima, caranya adalah dia kembalikan kepada perusahaan, caranya, atau dia minta kepada bosnya itu. Ini saya diberikan ini oleh seseorang, saya diberikan tips atas pekerjaan saya, bagaimana ini? Kalau bosnya mengatakan terima saja, maka boleh. Kenapa? Karena itu kan harta milik
perusahaan. Dan ternyata pemilik perusahaan mengatakan silahkan, maka selesai masalah. Tapi yang repot adalah kalau tempat dia bekerja itu negara, milik negara. Dia harus minta izin sama Pak Prabowo. Itu kata Ustadz Aminur Ba'id Hafizullah. Ya, itu yang ya saya menukilkan ucapan beliau karena beliau ahli dalam masalah ini. Ya. Jadi itu yang repot. Sehingga solusi yang terbaik kalau tidak mau repot minta izin, balikin saja ke perusahaan. Atau balikin kepada orang yang memberikan. Mohon maaf, saya tidak bisa. Mohon maaf. Kalau seandainya dipaksa, serahkan kepada tempat kita bekerja itu. Ini bagi seorang pekerja yang dia sudah punya gaji apa? Gaji tetap. Dan dia diberikan itu karena pekerjaannya. Karena pekerjaannya. Ya. Misalkan dia seorang guru, bajang, guru muda. Baik. Kemudian dia pun menikah, boleh tidak? Wali murid yang satu kampung dengan dia datang rujung, boleh tidak? Rujung bahasa antum? Apa bahasa antum kalau ada orang nikah kita datang bawa beras, bawa apa itu? Langar. Kalau tiang langar itu untuk kematian. Langar itu untuk kematian. Kalau untuk pernikahan, akekah itu rujung namanya. Ibu-ibu nah. Baik. Baik. Itu sudah ya. Ya. Kalau ada seorang guru muda, ada guru muda. Kemudian guru muda ini dia nikah. Kebetulan banyak wali murid satu kampung. Di kampung itu kalau ada orang nikah, orang datang untuk bejango itu, orang datang untuk rujung langar itu, orang datang. Boleh tidak wali murid datang ke acara pernikahannya memberikan ini? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena ini karena pernikahan, bukan karena pekerjaannya. Seandainya dia tidak jadi guru, orang tetap akan datang. Kenapa? Sudah jadi kebiasaan. Paham pelungku ini? Jadi itu terkait dengan pekerjaannya, terkait dengan pekerjaannya. Dan dia sudah punya gaji tetap. Ya. Taib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sepertinya itu dia yang bisa kita sampaikan. Adapun pertanyaan yang tidak terjawab karena keterbatasan ilmu. Yang maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.